wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini saya habis temenin suami saya hunting burung di daerah Waduk Cengklik. Nah, pulangnya saya mampir mau ngajak teman-teman sahabat dapur Paris buat tahu salah satu makanan khas orang Solo kalau sarapan. Nah, di sini di Solo itu ada yang namanya jenang tumpang. Nanti sahabat dapur Paris lihat ya, jenang tumpang itu kayak apa. Jenang tumpang itu khasnya orang Solo, cuma walaupun dia khas, sekarang tuh sudah jarang warung makan atau gerai-gerai yang jual jenang tumpang. Jadi saya pengen kenalin sahabat dapur Paris salah satu makanan khas orang Solo. Nah, cuma hariannya teman saya ini kan jualannya ini tahu petis. Ini tahu petisnya enak, saya juga senang banget tahu petisnya. Ada tahu petis, sosis Solo, ada tahu bakso. Hariannya jualannya ini. Nah, cuma karena sekarang di Solo dari tanggal 18 November sampai 20 November ada Muktamar Muhammadiyah, dan kebetulan lokasi muktamarnya itu kan di auditorium UMS, itu deket banget sama tempatnya teman saya ini, namanya Mbak Isti. Deket banget, cuma jalan aja sampai kan. Nah, akhirnya Mbak Isti selama muktamar ini juga buka makanan-makanan. Ada ini, ada soto ayam kampung, nasi ayam goreng, nasi sayur, kayak gini nih. Nah, cuma tadi bilang kalau hari ini juga bikin jenang tumpang. Nah, jadi kita cobain ya. Nah, lokasinya tahu petis dan bagus ini ada di daerah Colomadu namanya. Ini daerah kalau dari Solo tuh mau ke Bandara Adi Sumarmo. Tempatnya tuh gampang dicarinya. Salah satunya itu deket sama Hotel Alana tuh. Nah, jadi buat teman-teman yang nginep di Hotel Alana, kalau mau cari snack bisa ke tahu petis dan bagus. Karena walaupun tahu petis memang mungkin bukan khasnya Solo, tapi ada sosis Solo. Sosis Solo ini yang bener-bener snack jajanan khasnya orang Solo. Kalau sosis Solo ini di tempat lain nggak ada ya, kita nggak bisa temukan, hanya ada di Solo. Jadi buat sahabat-sahabat dapur Paris yang datang ke Muktamar Muhammadiyah atau yang lagi jalan-jalan ke Solo, jangan lupa cobain sosis Solo, tahu petis. Ini di GoFood juga ada, di GrabFood ada, atau nanti saya kasih kontaknya kalau mau nyobain sosis Solo nih. Oh ya, nih ada kontaknya nih. Iya, yuk langsung aja kita cobain ya. Kita lihat kayak apa tahu petisnya, sama yang utama saya pengen ngeliatin sambal tumpangnya. Yuk. Nah, ini dia Mbak Isti, ini temanku. Jadi teman saya, kita juga ada di komunitas langsung enak. Kita satu komunitas. Mbak Isti emang ini pelaku UMKM. Rumahnya mepet Solo tapi masuknya Karanganyar. Iya. Iya kan? Nah, Solo kepleset. Solo kepleset. Ada lebih dekat ke Solo. Jadi Solo itu di antara Karanganyar Barat, Karanganyar Timur ya. Iya. Nah, ibu kotanya Karanganyar itu di barat, tapi Mbak Isti di Karanganyar Timur. Jadi dia lebih mepet ke Solo. Nah, sahabat dapur Paris, ini dia jenang tumpang yang saya bilang. Jadi jenang itu sebetulnya bubur juga ya Mbak Isti ya. Bubur, cuma bedanya kalau yang terkenal kan bubur itu dari Jawa Barat ya. Nah, kalau bubur Solo, jenang Solo lah ya, bubur Solo, jenang Solo itu kita bilangnya jenang, itu dia lebih gurih rasanya, ya kan Mbak? Karena bikinnya pakai santan. Satu lagi perbedaannya, kalau ini dia lebih lembut, jadi lebih lumer. Jadi kalau dimakan itu udah langsung ngalir, masuk aja, lumer. Kalau makanan tuh kali lumer ya, jadi langsung masuk. Nah, tumpang itu sayurnya ya Mbak Isti? Iya. Tumpang itu sayurnya, khasnya dia itu dari aromanya. Pakai apa Mbak Isti? Tempe bosok. Nah, pakai tempe bosok. Jadi orang Jawa itu makanan udah busuk aja masih bisa diolah. Jadi tapi rasanya enak. Nah, jadi kangenin. Cuma sayangnya terus terang, jadi gini, tumpang ini cuma ada di Solo ya Mbak? Kebanyakan. Tumpang ini mungkin di daerah lain ada, saya juga nggak tahu namanya. Tapi tumpang Solo ini yang paling khas banget. Kalau di Klaten leto. Namanya leto, tapi sama. Ada perbedaan sedikit. Kalau yang leto itu kan saya campur. Kalau leto itu biasanya tempe itu
dihancurin kayak gitu. Kalau tumpang cenderung kacang kasar tolo ya, enggak pakai itu, malah justru pakainya kayak kacang tolo kayak gitu juga kayak gitu. Berarti kalau leto itu masih pakai tempe bosok iya, pakai Iya, tempe bagus waras iya. Oh. Kalau di Solo cuma tempe bosok aja. Iya. Tambahannya baru kedelai kayak gini. Iya, iya betul. Nah, Anu kacang tolo itu. Nah, jadi saya tuh tahu sambal, tahu jenang tumpang. Kadang nggak hanya di jenang sih, ada juga pecel tumpang ya Mbak. Iya, jadi betul. kayak pecel tapi nggak pakai bumbu pecel, cuma Pakai dia pakai sayur tumpang. Jadi tumpang itu sayurnya. Nah, saya tuh begitu dapat suami orang Solo baru tahu yang namanya tumpang, dan terus terang sampai hari ini saya tuh nggak suka. Tapi tumpang itu kesukaannya suami saya. Jadi karena saya nggak ngerti rasanya tuh kayak gimana lah ya. Utamanya saya tuh nggak tahan aromanya, tapi pada kenyataannya hampir semua orang bilang sambal tumpang itu enak walaupun bukan dari Solo. Mungkin saya agak spesial aja kali ya. Nah, belum nyoba sih. Iya. Nggak tahu nanti, tapi demi sahabat dapur Paris aku cobain deh. Jadi apa namanya, kalau pas suami saya pengen tumpang itu pasti beli. Karena saya nggak bisa masaknya terus terang sambal tumpang. Nah, jadi gini ya, sahabat dapur Paris, ini tetap ada sayur-sayurannya. Ya, ada kayak gudangan, kita kasih gudangan sedikit biar istilahnya ada sayurannya, terus kita kasih tumpang. Aku cobain ya. Harus dicoba ya Pak Agung ya. Ini pesanan buat dia kok. Bismillahirrahmanirrahim. Enak sih. Enak sih, ada pedes-pedesnya. Tapi jenangnya gurih. Jenangnya enak. Saya bikin jenangnya enak. Kita kalau bikin jenang itu memang gampang-gampang susah. Tapi kalau kita urutannya pas, rasanya nanti bisa pas. Mbak Isti suatu saat bikin di dapur Paris mau nggak? Boleh, boleh. Kita bikin jenang ala Solo ya. Ya. Karena di Solo jenang itu nggak cuma tumpang. Nanti ada jenang gudeg. Ya. Bisa dikasih ada opor gitu. Sambal goreng itu enak banget. Nanti kapan-kapan Mbak Isti kita bawa ke dapur Paris, kita bikin jenang. Tapi serius, aromanya memang aroma tempe bosok, tapi begitu masuk beda. Udah hilang aroma tempe bosoknya. Ya, karena tempe bosoknya itu kita tetap harus dimasak dulu sebelum dijadikan bumbu, itu dimasak dulu. Biasanya kalau tumpang itu direbus dulu. Baru istilahnya kan nanti steril ya kalau udah direbus. Nah, baru kita bikin. Baru diolah dimasak. Iya, betul. Buat karena dia bosok supaya dia jadi bagus lagi. Steril lagi, jadi dikukus dulu. Dikukus ya, Pak? Dikukus. Direbus. Tapi serius enak kok. Maksudnya enak versi saya tuh otomatis yang saya biasanya nggak mau. Ini jadi mau mencoba ya. Bisa masuk. Apa namanya, terus mungkin karena ada pedesnya ya. Ya, karena buat saya harus kalau ada makanan aneh kayak tahu kupat kan aku nggak terlalu suka Mbak. Manis. Terlalu manis banget. Nah, tapi kalau pakai lomboknya jadi kerasa pedes aku mau. Nah, mungkin juga karena ini pedesnya buat saya masuk, jadi bisa menetralisir rasa yang asing buat lidah saya. Enak sih. Ini tempe bosoknya yang mana? Ini nggak ada. Sahabat dapur Paris loh. Udah nggak ada. Nah, ini itu tempe waras. Oh, ini tempe yang bagus. Jadi tetap ada tempe bosok itu benar-benar hanya buat bumbu. Iya, buat bumbu dihancurin. Hancurin campur sama bumbu-bumbu lainnya. Iya, terus ini jadi tempe yang bagus. Pakai petai nggak sih, Mbak? Tambahannya nggak? Ada biasanya ada, tapi tadi nggak katut ya. Karena cuma gurih istilahnya, jadi rasanya lebih enak ya. Ada aromanya pete. Tapi jadi lebih enak ya emang ya? Ya, untuk gongso kayak gitu. Tapi cuman irisannya harus lebih tipis. Jadi cuma buat aroma. Iya. Karena pete itu kan gurih ya? Iya. Berarti sambal tumpang itu, sayur tumpang itu proteinnya tinggi loh. Betul. Tempe aja proteinnya tinggi, ditambah pete kan dia proteinnya tinggi. Terus santan juga. Oh ya, santan. Ya. Oke, coba sekali lagi nih yang ada tempenya ya, yang ada lain-lainnya. Ketawa. Serius, bukan karena bikinan teman saya jadi enak, tapi enak. Tapi enak. Maksudnya ini sambal tumpang yang pertama kali 2 sendok masuk ke mulut saya. Biasanya cuma seujung sendok saya udah selesai, ya enggak? Ya Kak. Hebat Pak Agung. Cuma sayang Mbak Esti ini jual sambal tumpangnya hanya selama muktamar aja ya. Ya.
Tapi selama ini coba nanti kita lihat pasar, kalau memang istilahnya bagus kita terus. Tapi kalau sahabat Dapur Paris yang orang Solo aja mau bikin acara pesan sambal tumpang boleh ya, kontak Mbak Isti. Nah, jadi memang ini mungkin bukan makanan utama di Mbak Isti, cuma karena mumpung ada, jadi saya memang pengen kenalin sama teman-teman Dapur Paris. Nah, kalau ini nanti biar buat suami saya aja kan, kasihan, emang ini kesukaan dia soalnya. Nah, cuma ini saya mau kenalin satu lagi bikinan Mbak Isti yang memang khas punyanya orang Solo. Kita cuma dapat di Solo aja. Ini sosis Solo. Sosis Solo, jadi kalau di sosis Solo itu ada dua. Ada sosis basah sama sosis goreng. Ini sosis goreng. Nah, sosis ini di gerainya Mbak Isti, di tahu petis dan bagus. Ini ada terus ya Mbak Isti. Ya. Ini memang bikinannya Mbak Isti. Bisa pesen frozen juga kan. Jadi kalau mau dibawa keluar kota bisa. Nah, ini sebetulnya pakai dadaran. Jadi ini kulitnya itu kayak mirip risoles, tapi jumlah telurnya jauh lebih banyak. Jadi dia kulitnya lebih lembut dari kulit risoles. Dia jauh lebih banyak. Terus digorengnya dibalut dulu sama telur, masukin bisa telur. Jadi bisa langsung, bisa pakai telur. Cuma soalnya tidak semua orang suka telur ya. Nah, kalau buat saya memang lebih enak ada remahan telur kayak gini. Terus kita lihat isinya ya. Nih. Nah, ayam. Ini isinya ayam. Pakai apa Mbak Isti? Ayam sama loncang. Oh, ini lihat. Kelihatan nggak? Ini isinya ayam. Ada dua varian di Solo juga. Ada yang isi ayam sama isi daging. Ya, kan? daging. Tapi khasnya seperti umumnya di Solo, isiannya ini manis. Ya, jadi kalau ada rasa manisnya. Jadi dia tetap dominan manis. Cuma kan karena dia kulitnya tetap ada tebel gini kan, jadi dia manisnya itu tetap begitu dimakan, manisnya tetap berkurang karena ada kulitnya di luarnya sih. Ini kalau sahabat Dapur Paris pas lagi ke Solo, apalagi nginep di depan di Hotel Alana yang tadi saya tunjukin, boleh ya cobain sosis Solo bikinan Mbak Isti. Buat oleh-oleh juga bagus. Ini saya suka banget. Aku makan. Boleh, monggo silahkan. Ada cabai. Tahu petisnya? Saya kalau arisan, kalau acara sering beli di tempatnya Mbak Isti. Nah, ini jadi isiannya itu memang manis, tapi begitu ketemu kulit dia manisnya berkurang, tapi rasa ayamnya juga tetap kerasa, bumbunya juga tetap kerasa. Di Solo tuh kalau nyari sosis Solo banyak ya Mbak, di Wedangan itu juga ada. Cuman harganya juga, harga dan kualitasnya beda. Harga dan kualitas berbeda, jadi tetap ada harga. Kalau harga lebih mahal, otomatis bahan baku yang dipakai kan juga lain. Lebih premium. Jadi rasa otomatis juga lain. Kalau kita mau beli yang murah sama yang mahal. Kalau Mbak Isti belinya berapa ini? Bisa bijian, bisa pek-pekan ya. Kalau sebijinya jatuhnya berapa? Jatuhnya sekitar 4.000. Ada di Wedangan yang jual 2.000. Betul. Banyak. Tapi saya berani jamin rasanya pasti lain. Jauh. Ini kalau buat suguhan di arisan, kan saya sering kadang kalau arisan ada tamu dari luar kota, saya belinya di tempat Mbak Isti ini. Jadi yang pernah namu ke rumah saya ada suguhan sosis Solo ya dari Mbak Isti ini. Tempatnya Mbak Isti. Nah, satu lagi tempatnya Mbak Isti ini juga kesukaan saya. Memang ini bukan khasnya Solo ya Mbak ya? Ya. Ini tahu petis. Nah, saya tuh remaja kan di Jawa Timur Mbak, di Mojokerto. Gitu. Nah, Jawa Timur itu kan petis sudah makanan harian kan, Betul. buat masakan, buat masakan. Nah, jadi saya tuh udah kebiasaan makan tahu petis yang ala Surabaya, Jawa Timur, Mojokerto gitu ya. Nah, di Mojokerto itu ada salah satu warung emple-emple di kaki lima ya, kaki lima. Itu jualannya tahu petis, tahunya tuh digunting loh Mbak. Oh, digunting. Terus petisnya dicocol. Itu makanan di sekolah juga gitu. Di kantin sekolah di SMA aku tuh juga gitu. Jadi ada bakwan, kalau kita bilang ote-ote kan. Ya, ote. Terus ada tahu gitu dipotongin cocol sambal petis. Nah, karena aku tuh di sana 3 tahun di Mojokerto terbiasa makan tahu petis yang kayak gitu petisnya. Khasnya sana. Terus pindah kuliah ke Jawa Tengah, Solo. Dulu belum musim loh ya kayaknya ya. Ya. Terus belakangan ini
Banyak. Banyak. Sebetulnya kalau tahu petis itu Semarang ya. Semarang. Yang masuk Solo awal-awal itu Semarang. Nah, di Solo belakangan kan juga udah mulai banyak yang jual tahu petis, banyak banget. Ada yang bilang, teman-teman kan ada yang tahu saya suka tahu petis, bilang Mbak ada yang jual di sini segini, ada yang jual di sini di sini. Aku coba, tapi tetap kembali lagi ke tahu petisnya Mbak Isti. Dan setelah aku tanya, ternyata caranya Mbak Isti itu sama persis kayak tuh yang jual rujak cingur di Mojokerto. Oh gitu. Jadi mereka bilang, karena aku tanya, kalau mereka bikin ngulek itu kan pasti petisnya tuh macam-macam, campur-campur. Aku tanya, bedanya apa? Kok ngambilnya dari sini dari sini? Katanya buat bikin petis yang rasanya pas itu harus dicampur petis enak sama petis gak enak. Dan ternyata Mbak Isti tak tanya kan, Mbak Isti kok petisnya lain sama petis-petis yang ada di Solo yang udah cobain. Ternyata sama ya. Betul. Jadi gini, kalau petis kita itu memang kita terus terang kita ambil Semarang. Cuma kan kalau asli dari sana dibawa ke Solo, rasanya kan belum Solo banget, masih rasa sana. Iya. Terus akhirnya kita ramu sendiri petis dari sana antara petis enak dan yang istilahnya super ya. Kita mix dan kita bumbuin lagi dengan rasa ala Solo. Tetap gitu. Kalau di Solo tetap ada manisnya. Tetap, cuma manis kita bilang gitu karena manisnya ke petis, tahunya asinnya, pedesnya dari cabai. Jadi kita perpaduan dari itu. Seperti itu. Soalnya banyak orang yang merasa kalau pakai bahan bagus kayak petis tuh bahan bagus tuh hasilnya pasti enak. Padahal dia lebih buket ya. Kalau lebih apa sih maksudnya? Jadi begitu lebih pekat. Iya, mereka jadi kalau yang petis super, yang petis enak itu selain mahal dia pekat banget. Jadi harus kita campurkan, dilaitkan ke yang biasa dan kita bumbuin lagi dengan bawang putih. Saya nggak ngerti terus sih sama tukang petis lainnya ya. Mungkin mereka sama dicampur, cuma kuncinya kan ada di komposisi. Yang setiap penjual pasti punya komposisi sendiri-sendiri. Nah, cuma memang tetap bedanya sama Jawa Timur tetap kalau ini ada manisnya karena orang Solo itu memang harus manis. Selalu ada bau manis dikit. Nggak ada manis buat orang Solo itu malah jadi aneh. Ini saya tuh rumah saya tuh sama Mbak Isti jauh. Jadi kalau lagi pengen ya tetap Mbak Isti gosen. Walaupun jauh tetap demi. Jadi kenapa saya tuh sebetulnya suka tahu, senang banget tahu. Cuma di Solo tahu yang enak itu jarang banget ada tahu yang enak. Tahunya Mbak Isti ini juga termasuknya tahu enak. Jadi aku tuh di mana ada tahu ya. Ini kalau nggak ngomong petisnya, di mana ada yang tahu enak mau dia jual, mau dia udah olahan gini, pasti tak beli. Karena tahu itu kan cuma sama sambal kecap aja udah enak ya. Iya. Ini teman ngopi saya kalau pagi nih, kalau lagi pingin yang manis tapi ada gurihnya, tahu petisnya. Lupa diet. Iya. Oh, saya tetap tak masukin jam makan. Jadi pernah saya pingin buat ngetes sore, cuma Mbak Esi lagi repot, lagi rame kayaknya. Datangnya lebih dari jam 6, akhirnya tak masukin kulkas, tak microwave, anget lagi, enak lagi. Jadi sahabat Dapur Paris yang datang ke Solo mau nyoba tahu petisnya Mbak Esi, tapi masih di bawah perjalanan, jangan khawatir, jangan takut. Ya awet. Jadi sampai di rumah panasin lagi. Microwave boleh, tapi kalau nggak ada microwave pakai apa ya, Mbak? Itu aja dikasih plastik, masukin Magic Jack sebentar. Oh, tetap ya? Iya. Jadi dia cuma ngangetin aja. Iya. Nah, jadi teman-teman, kalau nggak pakai teflon. Oh, dia bolak-balik ya, karena ini kan udah ada isinya, jadi nggak mungkin kita goreng. Nah, jadi sahabat Dapur Paris yang kebetulan jalan-jalan ke Solo atau yang lagi Muktamar Muhammadiyah terutama, kan acaranya cuma deket dari tempat Mbak Isti, jangan lupa mampir ke tempatnya Mbak Isti. Mampir. Ada tahu petis yang bagus, ada sosis Solo, ada apa lagi Mbak? Ada tahu wale. Tahu wale. Terus ada. Tahu walenya tuh juga enak. Nah, terus kita ada juga tahu bakso, terus sama masakan. Kan kita selama muktamar kita nyediain soto ayam, ayam goreng, nasi sayur. Jadi yang biasanya cuma gorengan, kali ini lengkap. Soalnya kan yang datang muktamar itu tidak hanya peserta, tapi juga ada penggembiranya. Jadi yang mau cari-cari sarapan, nungguin yang lagi muktamar, atau belanja di Colomadu kan, ada exponya. Oh juga nanti ada oleh-oleh. Oleh-oleh. Saya sih juga nyiapin oleh-oleh. Oleh-oleh khas dari Wonogiri, ada
Yang kelompok UMKM itu Mbak rata-rata. Taruh di sini. Iya, taruh di sini. Jadi selama muktamar tempat Mbak Is ini nanti komplit. Selain ada masakan, ada cemilan, ada oleh-oleh juga. Jadi souvenir ada juga. Souvenir ada, ya. Jadi ya, loh, ini ada. Nah ini contohnya salah satu oleh-olehnya. Ini keripik tempe. Ini keripik tempe yang tepung itu ya? Cokordang. Jadi ini kacang koro pedang. Oh, ini kacang koro. Iya, betul, baru. Ini bukan pakai tempe, bukan pakai kedelai. Nah ya, tapi pakai kacang koro pedang. Jadi kacang koro itu kacangnya yang gede-gede. Kalau biasanya kan jadiin cemilan asin-asin gitu, aku suka tuh biasanya. Tapi ini dijadiin tempe. Nah, ini di Mbak Is juga ada. Jadi one stop shopping. Keripik jamurnya ada. Jadi one stop shopping. Aku coba ya, Mbak ya. Iya. Jadi yang mau makan langsung. Oh tidak. Jadi yang mau makan, mau cemilan sini ada. Kedengeran nggak sih? Kriuknya. Enak. Enak kan? Lain daripada tempe. Ini rasanya Asin tetap sama beda. tempe tetap beda. Ini ada asinnya juga. Ini gurih. Gurih ya? Enak. Iya, betul. Nah, ada macam-macam. Salah satunya ini. Tahu petis. Ini mereknya. Brandnya Mbak Isti. Tahu petis bagus. Sama ada sosis Solo. Ini yang nggak boleh ketinggalan. Sosis Solo harus, karena ini makanan khas kota Solo. Jadi yang dari luar Solo harus cobain sosis Solo. Ya. Oke, itu ya sahabat Dapur Paris. Selamat datang di Solo. Semoga semua acaranya lancar. Selamat menikmati kota Solo. Apalagi ya Mbak Isti. Ya, nanti kapan-kapan kita bikin sambal tumpang bareng-bareng di Dapur Paris. Oke. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.